Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat slideshow sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Ini adalah hasil dari tutorial video sebelumnya. Perhatikan perpindahan dari satu halaman ke halaman lain langsung terjadi, tidak ada transisi, jadi kurang menarik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat slideshow dengan efek transisi dan juga animasi, sehingga PowerPoint kita akan menjadi lebih menarik. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka file slide yang sebelumnya kita buat. Yang pertama, kita akan menerapkan efek transisi pada slide 1. Klik Transitions, kemudian di bawah ini adalah pilihan efek transisi yang bisa diterapkan pada slide. Klik More untuk melihat pilihan yang lainnya. Klik salah satu efek transisi untuk menerapkan sekaligus mempreview pada slide. Misalnya saya pilih ini, Drip. Tinggal kita klik. Nah, previewnya seperti ini. Kalau kita mau melihat, tinggal di slideshow. Ini untuk halaman 1. Kalau kita geser ke halaman 2 dan seterusnya, belum ada efek transisinya. Jadi hanya ada di halaman 1. Misalnya kita ingin menerapkan efek transisi yang sama ke semua slide seperti efek transisi pada slide 1. Klik Apply to All. Kemudian kita preview lagi. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan halaman terakhir, transisinya sama seperti pada halaman pertama. Misalnya kita ingin setiap slide memiliki efek transisi yang berbeda-beda, berarti kita juga harus menerapkan efek transisi per halaman. Jadi di halaman 2 kita misalnya mengganti efek transisinya dengan fracture. Halaman ketiga, misalnya pakai cube. Kemudian halaman 4 menggunakan airplane. Kita preview lagi, tekan F5. Maka transisi setiap halaman akan berbeda sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Itu untuk mengatur transisi antar halaman. Selanjutnya kita akan menerapkan animasi pada text box. Sehingga ketika transisi berjalan, itu tidak hanya transisi slide-nya saja, melainkan ketika teks akan ditampilkan, dia akan bergerak atau dalam bentuk animasi. Di sini ada 3 text box, berarti kita menganimasikan 3 elemen. Caranya klik Animations, kemudian klik text box pertama, dasar-dasar komputer. Kita pilih animasi entrance atau animasi yang akan diterapkan ketika pertama kali memasuki slide pertama untuk animasi text box-nya. Perhatikan di tab di bawah Animations ada pilihan animasi. Klik More untuk melihat pilihan yang lainnya. Kita fokus dulu ke entrance. Ini adalah pilihan dari animasi entrance. Masih ada lagi, kalau tidak cukup menggunakan pilihan yang di sini, klik More Entrance Effects. Dan di sini ada banyak pilihan animasi entrance. Text box pertama sudah terseleksi. Langkah selanjutnya kita memilih jenis animasi yang akan diterapkan pada text box pertama.
Misalnya, saya pilih fly in. Ketika pertama kali masuk, teksnya akan naik ke atas. Yang pertama. Yang kedua, misalnya saya terapkan zoom. Kemudian yang ketiga, spinner. Kemudian kita akan preview. Teks tidak akan langsung muncul, seperti pada contoh yang saya tampilkan sebelumnya. Tetapi kalau kita melakukan klik kiri atau panah ke kanan, maka animasi akan muncul satu persatu. Jadi ini saya tekan panah ke kanan, animasi berjalan untuk text box pertama. Kemudian jika saya menekan panah ke kanan lagi, maka text box kedua akan muncul. Saya klik atau saya tekan tombol panah ke kanan, text box ketiga akan muncul. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana agar animasi text box ini akan langsung muncul ketika slide berganti. Kita enshow, caranya klik animation pane, kemudian di sini akan muncul tab animation pane. Tab animation pane berisi urutan animasi dan juga digunakan untuk mengatur bagaimana animasi itu akan berjalan. Perhatikan kita memiliki 3 text box yang dianimasikan akan tertampil di sini. Perhatikan ada simbol mouse di sini. Itu berarti animasi dijalankan start on click. Artinya, setelah kita melakukan klik atau menekan tombol panah ke kanan, baru animasi akan dijalankan. Untuk mengatur agar animasi berjalan setelah transisi slide selesai, caranya klik salah satu list. Kita mulai dari yang pertama, dari text box pertama, kita klik, nanti di sebelah kanan akan muncul segitiga warna hitam ini. Kita klik. Start on click berarti animasi baru berjalan ketika kita melakukan klik. Start with previous artinya animasi langsung berjalan. Kemudian start after previous, animasi berjalan setelah animasi sebelumnya dijalankan. Kita coba terlebih dahulu ganti dengan start with previous. Lakukan hal yang sama untuk text box kedua dan text box ketiga. Setting dengan with previous. Kemudian kita preview. Hasilnya adalah ketiga text box ini animasinya berjalan bersamaan tanpa kita harus melakukan klik. Saya ulangi lagi. Misalkan kita ingin setelah text box pertama muncul dan dianimasikan, kemudian animasi selesai, text box kedua masuk dan mulai animasi, kemudian text box kedua selesai, masuk text box ketiga, kemudian dianimasikan. Kita akan membuat animasinya secara berurutan. Perhatikan, dari atas ke bawah, ini adalah urutan animasi yang akan dijalankan, jadi berurutan. Karena kita setting semuanya with previous, maka animasi akan berjalan secara bersamaan. Kalau kita ingin menyeting animasi berjalan secara urut, menunggu setelah animasi pertama selesai atau animasi sebelumnya selesai, maka settingan with previous harus diganti dengan after previous. Untuk text box pertama, biarkan with previous. Text box kedua, ganti dengan start after previous. Kemudian text box ketiga, ganti juga dengan start after previous. Langsung saja kita coba, tekan tombol F5. Saya ulangi, perhatikan lagi. Animasi akan berjalan secara berurutan mulai dari text box pertama, kedua, dan ketiga. List atau daftar yang ada di animation pane ini adalah urutan elemen atau urutan unsur yang dimainkan di text box. Kita lihat tadi,
textbox pertama berupa dasar-dasar komputer ini muncul pertama. Yang kedua, textbox hardware, software, brainware. Dan textbox ketiga itu kelas 10, sesuai dengan urutan di sini. Misal, textbox 5 atau textbox kelas yang mana munculnya terakhir, kita geser di atasnya hardware dengan cara klik tahan, lalu geser di atasnya hardware, yaitu textbox kedua, akan muncul di urutan kedua. Urutan munculnya yang kedua bukan lagi hardware, melainkan adalah kelas 10. Tekan F5. Kita perhatikan, animasi yang muncul pada urutan kedua bukan lagi textbox hardware, software, brainware, melainkan kelas 10. Saya ulangi lagi. Jadi urutan di sini sangat mempengaruhi jalannya animasi. Jadi perlu hati-hati dalam menata animasi di urutan list animation pane. Kita kembalikan lagi. Sekarang tugas kalian adalah menerapkan transisi serta animasi entrance pada slide-slide selanjutnya. Cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.